Sering kali kita terjebak dalam rutinitas yang membuat kita lupa pada satu hal paling mendasar, siapa diri kita sebenarnya. Melampaui diri bukan berarti meninggalkan siapa kita, tetapi memahami bahwa di balik segala peran dan pencapaian, ada kedalaman makna yang menunggu untuk ditemukan. Ini adalah perjalanan menuju kesadaran, bukan pelarian dari kenyataan. Melampaui diri, perjalanan menuju pemahaman yang lebih dalam. Kehidupan manusia adalah sebuah perjalanan yang penuh dengan ketidakpastian dan perubahan yang tak terhindarkan. Kita seringkali terjebak dalam rutinitas yang tampaknya monoton, menjalani hari-hari yang serupa, dan merasa seolah-olah berada dalam suatu siklus yang tidak membuahkan hasil yang signifikan. Namun, kenyataannya, hidup ini adalah perjalanan yang tiada henti menuju pemahaman diri yang lebih dalam dan lebih luas. Ini adalah sebuah proses yang mengundang kita untuk terus melampaui batasan-batasan yang kita kenal, membuka potensi tersembunyi yang ada di dalam diri, dan mencapainya dengan cara yang lebih bijaksana dan penuh kesadaran. Perjalanan ini dimulai dengan pemahaman bahwa kehidupan bukanlah sekadar jalan yang lurus menuju tujuan yang jelas. Sebaliknya, hidup adalah sebuah labirin yang terdiri dari berbagai rintangan dan persimpangan yang mengharuskan kita untuk terus bergerak maju meskipun arah yang tepat belum sepenuhnya tampak. Setiap detik, setiap momen, adalah kesempatan untuk menggali lebih dalam tentang siapa kita sebenarnya dan siapa kita bisa menjadi di masa depan. Setiap pengalaman, baik yang menyenangkan maupun yang menyakitkan, adalah bagian dari proses pertumbuhan yang mengajak kita untuk merenung dan bertransformasi. Berikut menguraikan beberapa aspek penting yang menjadi dasar dalam memahami proses pertumbuhan dan perkembangan diri. Penguraian ini ditujukan untuk memberikan nilai tambah yang lebih jelas dan bermakna, sehingga dapat memperkaya pemahaman dalam perjalanan pengembangan potensi. 1. Menerima ketidakpastian, sebuah langkah awal yang kritis. Salah satu aspek yang tak terelakkan dalam perjalanan menuju pemahaman yang lebih dalam adalah ketidakpastian. Dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali mendambakan kepastian, kestabilan, dan kontrol atas segala hal. Namun, kenyataannya adalah ketidakpastian bukanlah sesuatu yang harus dihindari atau ditakuti. Ketidakpastian adalah bagian tak terpisahkan dari perjalanan hidup kita yang memberi kita ruang untuk berkembang. Saat kita menerima ketidakpastian, kita sebenarnya membuka pintu menuju kebebasan mental dan emosional yang memberi kita kemampuan untuk beradaptasi dengan keadaan yang terus berubah. Menjadi terbuka terhadap ketidakpastian adalah langkah pertama dalam mengembangkan kemampuan diri untuk berpikir lebih kritis, lebih kreatif, dan lebih adaptif. Ketika kita tidak lagi takut untuk menghadapi ketidakpastian, kita belajar untuk melihat dunia dengan mata yang lebih lapang, mengidentifikasi peluang di tengah-tengah tantangan, dan memanfaatkan segala pengalaman sebagai batu loncatan untuk pencapaian yang lebih besar. Kehidupan ini, yang penuh dengan kejutan dan perubahan, justru menawarkan kesempatan tak terbatas untuk mengasah kekuatan dalam diri kita, yang mungkin tidak akan muncul jika kita terus berpegang pada zona nyaman. Menggali potensi diri yang tersembunyi. Setiap individu dilahirkan dengan potensi yang luar biasa, meskipun seringkali kita tidak menyadari atau bahkan tidak tahu bagaimana cara menggali dan mengoptimalkannya. Potensi ini bukanlah sesuatu yang tampak secara langsung, melainkan tersembunyi dalam kedalaman diri kita, menunggu untuk ditemukan. Namun, untuk menggali potensi ini, kita harus memiliki kesadaran diri yang tajam, kemampuan untuk menilai diri kita secara objektif dan jujur, tanpa menyembunyikan kelemahan maupun kekuatan kita sendiri. Potensi sejati seseorang tidak dapat terungkap dengan sendirinya, ia membutuhkan upaya, kesabaran, dan keberanian untuk keluar dari batasan yang kita ciptakan sendiri. Kekuatan besar dalam diri kita akan tetap terkunci jika kita terus-terusan berpegang pada ketakutan dan keraguan. Dengan begitu, kita membuka kemungkinan tak terbatas untuk berkembang lebih jauh, menjadi pribadi yang lebih utuh dan lebih bijaksana. Berikut menguraikan beberapa aspek penting yang menjadi dasar dalam memahami proses pertumbuhan dan perkembangan diri. Penguraian ini ditujukan untuk memberikan nilai tambah yang lebih jelas dan bermakna, sehingga dapat memperkaya pemahaman dalam perjalanan pengembangan potensi. 1. Pemikiran kritis, membangun landasan yang kokoh untuk kemajuan.
Pemikiran kritis merupakan fondasi utama dalam membangun kehidupan yang berkembang. Ia bukan sekadar keterampilan intelektual, melainkan jalan untuk membentuk kesadaran yang lebih matang. Dalam dunia yang penuh dengan informasi, opini, dan pengaruh luar, kemampuan untuk memilah, menelaah, dan mempertanyakan menjadi kebutuhan esensial agar kita tidak terjebak dalam pola pikir sempit dan kebiasaan lama yang stagnan. Pemikiran kritis melatih kita untuk tidak menerima segala sesuatu begitu saja. Ia mengajarkan kita untuk bertanya, untuk menyelidiki lebih dalam, dan untuk tidak mudah puas dengan jawaban yang tampak di permukaan. Proses ini bukan hanya soal logika, tetapi juga melibatkan refleksi hati dan keberanian untuk meninjau ulang keyakinan yang telah lama kita pegang. Ketika kita berpikir secara kritis, kita sedang membangun jalan menuju pembebasan dari keterbatasan pola pikir lama. Kita belajar melihat kehidupan dari berbagai sudut pandang, merespons persoalan dengan wawasan yang lebih luas, dan merancang solusi yang lebih kontekstual serta berdampak. Disinilah transformasi dimulai, bukan hanya sebagai individu yang tahu, tapi sebagai manusia yang memahami dan mampu bertindak dengan penuh kesadaran. Dengan membangun pemikiran yang lebih terbuka, tajam, dan reflektif, kita membuka ruang untuk kemajuan nyata. Ini bukan sekadar soal menjadi pintar, tetapi menjadi manusia yang mampu menavigasi kehidupan dengan arah, keteguhan, dan pemahaman yang utuh terhadap realitas. Pemikiran kritis bukan sekadar proses berpikir rasional, ia adalah sebuah sikap hidup. Ia menantang kita untuk hidup dengan kesadaran, tidak hanya mengikuti arus atau menjalani rutinitas tanpa makna. Dalam dunia yang terus berubah dengan cepat, kemampuan untuk mengidentifikasi akar persoalan, menafsirkan dinamika sosial, dan mengkaji kembali keyakinan menjadi pilar penting untuk berkembang secara nyata, baik sebagai individu maupun sebagai bagian dari masyarakat. Lebih dari itu, pemikiran kritis menuntut keberanian moral, keberanian untuk menolak kenyamanan yang pasif dan memilih jalan pencarian yang aktif. Ia tidak selalu membawa kita pada kesimpulan yang menyenangkan, tetapi justru itulah ruang di mana pertumbuhan sejati terjadi, saat kita bersedia melihat kelemahan, menerima kekeliruan, dan mengubah arah bila perlu. Dalam ranah spiritual dan sosial, pemikiran kritis juga berarti mampu membedakan antara nilai yang sejati dan yang hanya bersifat reaktif. Ia membantu kita menggali makna di balik simbol, memahami esensi dari perbedaan, dan tidak terjebak dalam fanatisme atau dogma yang membatasi. Ini menjadi bagian dari etika berpikir yang menyatu dengan tanggung jawab hati nurani. Kemampuan ini tidak lahir dalam sekejap. Ia dibentuk melalui latihan berpikir yang terus-menerus, dialog terbuka dengan pemikiran lain, dan keberanian untuk bertanya, mengapa aku percaya pada ini? Dari mana keyakinan ini berasal? Apakah pandanganku memberi manfaat bagi kehidupan atau justru membatasi kemanusiaanku sendiri? Dengan membangun pemikiran kritis sebagai fondasi, kita sedang menyusun kerangka kehidupan yang tidak mudah digoyahkan oleh manipulasi, tekanan sosial, atau kesalahan berpikir yang berulang. Kita tidak hanya menjadi pelaku kehidupan, tetapi juga perancang arah dan makna dari setiap langkah yang kita ambil. Inilah jalan menuju kehidupan yang lebih sadar, tangguh, dan terus bertumbuh. Pemikiran kritis membuka jalan bagi transformasi dalam diri kita. Ini memungkinkan kita untuk tidak hanya menjadi lebih cerdas, tetapi juga lebih bijaksana, lebih peka terhadap berbagai dinamika yang ada dalam kehidupan. Menjadi pribadi yang terus berkembang berarti bersedia menjadi pembelajar seumur hidup. Ini bukan hanya soal belajar dari buku atau guru, tetapi juga dari diam, dari kesunyian, dari kesalahan, dari alam, bahkan dari orang-orang yang tidak kita sukai. Dunia adalah kelas yang tak pernah tutup, dan kehidupan adalah guru yang tak pernah berhenti memberi pelajaran. Dalam semangat inilah, transformasi diri menjadi sebuah perjalanan spiritual, yakni perjalanan dari kebingungan menuju kejelasan, dari reaksi menuju kesadaran, dari ketidaktahuan menuju kebijaksanaan. Akhirnya, kita akan menyadari bahwa transformasi bukan tentang menjadi seseorang yang baru, tetapi menjadi lebih utuh. Menyatukan potongan-potongan diri, merangkul luka dan keberhasilan, menerima masa lalu tanpa dikendalikan olehnya, dan berjalan ke depan dengan kompas nilai yang lebih jernih. Di dalam proses yang tak pernah berakhir inilah, kita menemukan bahwa hidup bukan hanya soal bertahan, tetapi juga soal bertumbuh, memberi makna dalam kehidupan, dan menjadi versi terbaik dari diri kita, bukan sekedar untuk kesempurnaan, tetapi saling menyempurnakan keutuhan. Dalam praktik sehari-hari, pemikiran kritis menjelma menjadi kebiasaan bertanya sebelum menyimpulkan, mendengarkan sebelum menilai, dan mempertimbangkan sebelum bereaksi.
Ia menumbuhkan kedewasaan dalam melihat masalah bukan sebagai musuh, tetapi sebagai peluang untuk memperluas pemahaman dan menguji kedalaman nilai yang kita pegang. Lebih jauh lagi, pemikiran kritis memberi ruang bagi kolaborasi yang sehat. Kita tidak lagi melihat perbedaan sebagai ancaman, tetapi sebagai kemungkinan untuk memperkaya pandangan dan melahirkan solusi yang lebih utuh. Disinilah tumbuh kesadaran bahwa berpikir bukan sekadar untuk diri sendiri, tetapi untuk membentuk dunia yang lebih adil, bijak, dan manusiawi. Dan dalam dunia yang penuh bias, opini instan, dan narasi yang saling bertabrakan, pemikiran kritis menjadi semacam kompas batin. Ia menjaga kita tetap berpijak pada realitas, tidak mudah terbawa emosi massa, serta mampu melihat secara jernih apa yang benar, apa yang perlu, dan apa yang bermakna. Membangun pemikiran kritis adalah proses yang membutuhkan konsistensi. Ia tidak hadir dari satu bacaan, satu pengalaman, atau satu guru saja. Ia tumbuh dari keberanian untuk terus belajar, dari kerendahan hati untuk mengakui keterbatasan, dan dari ketekunan untuk mencari kebenaran yang tidak selalu instan. Maka, saat kita menanamkan cara berpikir yang jernih, tajam, dan terbuka, kita sedang meletakkan dasar peradaban dalam diri sendiri. Sebuah peradaban kecil yang dimulai dari pikiran, berkembang dalam kesadaran, dan diwujudkan dalam tindakan nyata yang membangun kehidupan. 3. Kesadaran sebagai energi transformasional, fondasi pembentukan diri dalam dunia yang kompleks. Kesadaran bukan hanya sebuah kondisi mental pasif yang menggambarkan bahwa kita sadar terhadap apa yang terjadi di sekitar, melainkan merupakan daya aktif yang memiliki potensi untuk menggerakkan perubahan. Dalam konteks pembentukan dan pertumbuhan diri, kesadaran berfungsi sebagai energi transformasional, yakni kekuatan batin yang menggerakkan seseorang dari sekadar mengetahui menjadi memahami, dari memahami menjadi peduli, dan dari kepedulian itu tumbuh keberanian untuk bertindak secara otentik dan bertanggung jawab. Energi kesadaran yang dibentuk melalui proses intelektual yang reflektif dan sistematis menjelma menjadi fondasi dari perjalanan pembentukan diri yang sejati. Ini bukan sekadar tentang menambahkan pengetahuan atau keterampilan baru, tetapi menyusun ulang struktur batin yang mencakup nilai, sikap, dan orientasi hidup. Dalam dunia yang bergerak cepat, penuh ketidakpastian, dan syarat dengan disrupsi, hanya kesadaran yang mendalam yang dapat menuntun kita melewati kompleksitas tanpa kehilangan arah. Kesadaran menjadi jembatan antara refleksi dan aksi. Ia mencegah kita dari dua ekstrim yang sering menjebak, berpikir tanpa bertindak atau bertindak tanpa berpikir. Dalam kesadaran, keduanya bersatu dalam keselarasan. Refleksi memberi kedalaman pada tindakan, dan tindakan memberi kehidupan pada refleksi. Disinilah kesadaran menjadi kekuatan transformatif, bukan hanya bagi individu, tetapi juga bagi masyarakat yang lebih luas. Ketika individu menyadari bahwa keberadaannya berkaitan erat dengan keseimbangan sosial, ekologis, dan spiritual, maka tindakan yang dilahirkan dari kesadaran itu menjadi bermakna bukan hanya secara personal, tetapi juga kolektif. Proses ini secara langsung berkaitan dengan melampaui diri. Dalam perspektif pertumbuhan diri, melampaui diri bukan berarti meninggalkan identitas pribadi, melainkan menyadari bahwa diri kita adalah bagian dari jaringan makna yang lebih luas. Ini adalah pergeseran dari egosentrisme menuju kesadaran yang lebih transendental dan relasional. Ketika seseorang mulai bertanya bukan hanya, apa yang aku inginkan, tetapi juga, apa yang dunia butuhkan dariku, maka kesadaran telah beralih dari konsumsi ke kontribusi. Pertumbuhan diri dalam kerangka kesadaran transformasional bukanlah upaya kosmetik memperindah citra diri, tetapi proses rekonstruksi nilai-nilai hidup yang memandu arah tindakan. Kesadaran membantu seseorang memilah antara ambisi yang digerakkan oleh ketakutan dan tujuan yang dibentuk oleh panggilan hidup. Ia melatih individu untuk hadir sepenuhnya dalam kehidupan, bukan sebagai korban dari arus zaman, tetapi sebagai pelaku yang sadar dan terlibat secara aktif dalam penciptaan masa depan yang lebih bernilai. Dalam konteks ini, kepemimpinan diri yang autentik lahir. Ia bukan kepemimpinan yang dibentuk oleh dominasi atau prestise, tetapi oleh kejelasan batin dan integritas nilai. Seseorang yang telah mengalami transformasi kesadaran akan lebih terbuka terhadap dialog, lebih adaptif dalam menghadapi perubahan, dan lebih berani mengambil tanggung jawab dalam menghadirkan perubahan positif. Inilah wajah baru dari kontribusi sosial yang transformatif, tindakan yang berakar dari kesadaran, diarahkan oleh nilai, dan diwujudkan dengan keberanian. Maka dari itu, membangun kesadaran bukanlah aktivitas sesekali, melainkan kebiasaan hidup yang melibatkan keterbukaan pikiran, ketekunan batin, dan kerendahan hati untuk terus belajar.
Kesadaran adalah latihan harian yang mengubah cara kita membaca dunia dan meresponsnya. Ia adalah fondasi tak terlihat dari bangunan diri yang kokoh dan lentur dalam waktu yang bersamaan, kokoh dalam prinsip, lentur dalam adaptasi. Dengan kesadaran sebagai energi transformasional, manusia tidak hanya hidup untuk dirinya sendiri, tetapi hadir bagi dunia. Ia tidak hanya tumbuh untuk bertahan, tetapi berkembang untuk memberi arah, makna, dan pengaruh positif. Inilah inti dari pertumbuhan diri yang sejati, perjalanan panjang yang dipandu oleh cahaya kesadaran, menuju kehidupan yang lebih otentik, lebih berdaya, dan lebih berarti. Kesadaran, pada intinya, bukan sekadar kesanggupan untuk mengetahui apa yang terjadi di luar dan dalam diri kita. Ia adalah kemampuan untuk menghadiri kehidupan secara utuh, untuk benar-benar menyadari bahwa setiap pikiran, emosi, dan tindakan kita memiliki dampak, baik terhadap diri sendiri maupun dunia di sekitar. Dari titik ini, kesadaran menjadi bukan hanya sesuatu yang kita miliki, tetapi sesuatu yang menghidupkan kita. Ketika seseorang mulai menyadari bahwa hidupnya bukan sekadar tentang bertahan, bekerja, dan memenuhi ekspektasi sosial, maka sebuah perubahan batin yang mendasar sedang berlangsung. Ia mulai bertanya, apa arti semua ini? Apa kontribusiku bagi kehidupan? Apakah aku hidup sesuai nilai yang benar-benar aku yakini? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini adalah titik awal dari energi transformasional kesadaran. Energi ini tidak mendorong kita untuk menjadi sempurna, tetapi untuk menjadi lebih utuh, lebih jujur terhadap diri sendiri, lebih terbuka terhadap proses belajar, dan lebih berani mengambil tanggung jawab terhadap hidup. Kesadaran juga membawa kita pada satu pemahaman penting, bahwa pertumbuhan diri bukanlah jalan cepat. Ia adalah proses yang mengundang kesabaran, ketekunan, dan keberanian untuk menghadapi ketidaksempurnaan. Dalam proses ini, kita ditantang untuk melihat luka lama, menghadapi bayang-bayang batin, dan mengubah pola lama yang sudah tidak relevan dengan nilai yang kini kita yakini. Namun, justru dari keberanian menghadapi kerapuhan itulah, kita menemukan kekuatan yang lebih otentik. Selain itu, kesadaran menjadikan kita lebih peka terhadap interkonektivitas, bahwa diri kita bukan entitas terpisah dari dunia. Kita adalah bagian dari tatanan sosial, ekologis, dan spiritual yang lebih luas. Oleh karena itu, transformasi diri tidak mungkin berlangsung secara egoistik. Justru, semakin kita sadar, semakin besar kesadaran kita terhadap tanggung jawab kolektif. Kesadaran membawa kita dari pertanyaan, apa yang bisa aku ambil? Menjadi, apa yang bisa aku beri? Kesadaran sebagai energi transformasional juga menciptakan keseimbangan antara tiga poros penting dalam hidup, pengetahuan, nilai, dan tindakan. Pengetahuan membimbing arah, nilai memberi dasar etis, dan tindakan menjadi pengejauhan tahan dari keduanya. Bila satu saja dari ketiganya timpang, maka integritas diri ikut goyah. Namun saat ketiganya berjalan harmonis, kita mengalami hidup yang tidak hanya produktif, tetapi juga bermakna dan berkelanjutan. Dalam tataran ini, muncul yang disebut kepemimpinan diri. Ini bukan tentang memimpin orang lain lebih dulu, tetapi memimpin diri sendiri, mengelola pikiran, emosi, reaksi, dan keputusan dengan kesadaran penuh. Seseorang yang mampu memimpin dirinya dengan baik, akan memiliki pengaruh yang jauh lebih kuat dibanding mereka yang hanya mengandalkan karisma luar. Kepemimpinan seperti ini adalah bentuk tertinggi dari pertumbuhan, lahir dari kesadaran, dijalani dengan nilai, dan ditujukan untuk kebaikan yang lebih besar. Akhirnya, kesadaran membawa kita pada satu titik tenang, bahwa kita tidak harus menjadi segalanya, tapi kita bisa menjadi seseorang yang hadir sepenuhnya. Hadir untuk mendengarkan, hadir untuk mencintai, hadir untuk memperbaiki, dan hadir untuk membangun masa depan yang lebih beradab. Dan itulah inti dari transformasi sejati, sebuah perjalanan yang tidak pernah selesai, tetapi selalu memurnikan, memperluas, dan menguatkan makna kita sebagai manusia. Demikianlah akhir perjumpaan reflektif ini. Semoga uraian ini dapat menjadi prasarana pengetahuan yang mampu mendukung pertumbuhan, menjadi cahaya kecil yang menuntun langkah dalam perjalanan menuju kehidupan yang lebih bermakna. Dan apabila perjalanan ini dapat menyentuh benak kesadaran, izinkan langkah-langkah berikutnya menjadi jembatan menuju pemahaman yang lebih dalam di video-video selanjutnya dalam pengembangan nyata, yang membantu setiap individu memperkuat karakter, serta membangun kehidupan lebih bernilai, dengan pendekatan yang berpijak pada pemikiran kritis sekaligus praktis.
Kami berharap dapat memberikan dampak positif melalui wawasan yang membentuk pola pikir yang lebih produktif, serta menghadirkan solusi nyata dalam menghadapi tantangan kehidupan. Sebab kekuatan sejati berasal dari kemampuan untuk terus berkembang, baik dalam aspek pribadi, sosial, maupun spiritual, dengan kesadaran yang lebih tinggi dan tindakan yang terarah. Nantikan video-video selanjutnya dan dukung channel ini dengan like, komen, subscriber dan nyalakan lonceng notifikasi akan membantu kita untuk tumbuh bersama dalam perjalanan ini.